Zona nyaman, zona nyaman, zona nyaman. Kita seringkali mendengar dari orang-orang di sekitar kita atau dihimbau untuk keluar dari zona nyaman. Entah dari seminar yang Anda datangi secara langsung, atau bahkan dari buku-buku bacaan atau sosial media Anda yang mengajak Anda keluar dari zona nyaman Anda. Hari ini stop, karena saya tidak ingin mengajak Anda keluar dari zona nyaman Anda. Mengapa demikian? Karena nggak enak ditinggal pas lagi nyaman-nyamannya. Ya, kita lihat sama-sama dalam video ini kenapa kita tidak perlu keluar dari zona nyaman. Kembali lagi di sini bersama saya Wai Cahyo, dan sebelum Anda lebih jauh terlelap terhanyut dengan kata-kata tidak ada yang salah dengan zona nyaman, saya ingin mengajak Anda untuk tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari zona nyaman itu. Zona nyaman itu adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana kita mampu melakukannya terkendali semuanya, tanpa perlu mengeluarkan effort lebih, tanpa perlu mengeluarkan energi lebih, tanpa perlu memikirkan hal-hal yang lebih, karena itu semua sudah ada dalam kendali kita. Lantas, kenapa kita harus keluar dari kondisi yang seperti itu? Jawabannya adalah ya nggak ada. Kita tidak perlu keluar dari sebuah zona nyaman. Yang kita perlu keluar adalah dari zona malas kita. Seringkali yang kita labeli dengan zona nyaman adalah sebenarnya zona malas kita. Contohnya zona malas adalah apa? Yaudahlah segitu-segitu aja lah, yang namanya rezeki mah gak akan kemana, udah diatur sama Tuhan. Segini mah segini aja lah, udah disyukuri aja. Saya tidak ada yang salah dengan kata syukur. Yang saya salahkan adalah ketika seseorang tidak lagi berkembang dan dia stuck, berhenti pada satu kondisi. Itu adalah zona malas. Tapi zona nyaman adalah dimana ya saya udah nyaman dalam kondisi ini. Saya dulu nyaman untuk bisa ngomong di depan 5 orang. Lantas saya perlu keluar dari zona nyaman? Enggak. Yang perlu saya lakukan adalah memperbesar zona nyaman saya dengan cara bukan lagi ngomong di depan 5 orang, tapi ngomonglah di depan puluhan orang. Bukan lagi ngomong di depan puluhan orang, tapi berbicara di depan ratusan orang. Bukan lagi di ratusan orang, waktunya berbicara di depan ribuan orang bahkan. Itu adalah memperbesar zona nyaman. Saya adalah seorang public speaker. Bukan berarti ketika saya udah nyaman ngomong di depan ratusan orang, ribuan orang, lantas saya harus keluar dan tinggalkan profesi ini. Tidak. Tapi saya harus memperbesar zona nyaman saya dengan cara apa? Dulunya saya ngomong di depan orang-orang nyaman. Saya nggak nyaman ngomong di depan kamera. Dan saat ini saya udah bisa lebih nyaman. Dengan cara apa? Saya belajar. Saya akan melalui sebuah proses-proses di mana saya belajar gimana sih cara ngomong di depan kamera, gimana sih setup alat dan lain sebagainya, gimana sih punya audio yang bagus, gimana sih cara ngomong untuk bisa tetap bernyawa dan mentransferkan energi dan antusias saya kepada orang-orang yang melihat video ini. Caranya adalah dengan apa? Kita memasuki sebuah zona baru, yaitu adalah apa? Zona belajar. Saya ketika nyaman di depan 2 orang, saya harus ngomong nyaman di depan banyak orang. Itu proses belajar saya. Ketika saya udah ngomong nyaman di depan banyak orang, saya harus ngomong di depan kamera. Rasanya saya harus tahu gimana cara saya searching dari Google, saya ikut pelatihan ini, itu, dan lain sebagainya. Itu adalah proses di mana saya belajar. Disebut dengan learning zone atau zona belajar kita. Seringkali setelah masuk kepada learning zone, ada satu hal yang kita akan masuki, yaitu adalah crisis zone atau zona krisis kita. Dimana kita akan merasa bahwa ini susah banget sih ternyata. Apa iya saya mampu? Apa iya saya sanggup? Udah deh, saya gantung mic aja deh. Atau saya tinggalkan pekerjaan inilah. Kayaknya gak mampu deh. Nah, banyak orang yang memutuskan berhenti di sana. Tapi bagi sebagian orang kuat sama seperti Anda akan terus menerabasnya dan keluar dari zona krisis itu dan mendapati bahwa zona nyaman Anda sudah di-stretch sehingga semakin luas dan semakin lebar lagi. Sama seperti satu buah benda karet. Ketika karet itu seukuran ini, untuk dia bisa mengareti sebuah benda yang besar, dia harus di-stretch sedemikian rupa sehingga ukurannya berbeda bentuk. Begitu pula dengan kita. Ini waktunya kita untuk men-stretch zona nyaman kita, masuk kepada learning zone kita, bahkan kita melalui crisis zone kita. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan zona nyaman yang baru, yang lebih luas daripada yang ada sebelumnya. Sekali lagi, artinya tidak ada yang salah dengan zona nyaman. Yang salah adalah ketika zona nyaman Anda berhenti dan dilabeli itu zona nyaman, padahal itu adalah zona malas. Ini zona malas Anda.
Ya, jadi pertanyaan adalah Anda nyaman untuk bisa berkembang atau Anda nyaman untuk berhenti? Itu yang membedakan. Hari ini bukan lagi sebuah excuse untuk Anda bahwa saya udah nyaman segini aja, berarti Anda ada masuk kepada zona malas Anda. Namun saya nyaman dan saya harus terus nyaman dan memperbesar rasa nyaman saya. Sekali lagi saya katakan bahwa nggak enak kalau ditinggal lagi sayang-sayangnya atau ditinggal pas lagi nyaman-nyamannya. Let's make it epic and rise even higher. Thank you.